Shalom, puji dan syukur pada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya. Kita dapat berjumpa lagi di konten ini. Perlu ada pembinaan. Dengan hal ini tema bersikap baik dan benar. Di sini dipesankan bahwa Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatlah orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan 1 Yohanes 2 ayat 5-6, tetapi bagaimana menuruti firman-Nya, di dalam Dia kasih aku sungguh telah sempurna. Dengan demikian kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia, yaitu barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa ia menuruti perintah-perintahnya. Perlu ditekankan untuk generasi-generasi remaja pemuda pada saat ini. Kenapa demikian? Karena sudah banyak bergejolak kejahatan yang meninggalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alkitab. Oleh sebab itu terus-menerus diingatkan kehidupan remaja dan pemuda supaya berpadanan kepada firman. Ya, maka tidak bosan-bosannya mengingatkan, menasihati, mengajarkan supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup dalam kebaikan serta dalam kebenaran. Memang ini menjadi suatu tugas yang sangat terbebani, tetapi haruslah dengan sukacita, haruslah dengan semangat untuk tetap mengingatkan kepada pemuda serta remaja dan remaja di masa kini yang memang notabene sudah nyaris juga menghormati orang tua, menghormati guru. Sudah hampir nyaris jarang kita temukan yang berperilaku demikian, hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itulah kita para orang tua memberikan kesempatan, memberikan waktu, peluang untuk bisa berkomunitas dengan anak-anak, untuk memberikan arahan, memberikan bimbingan serta kasih sayang. Tidak cukup hanya materi saja. Generasi-generasi ini mari kita rebut bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat miris di zaman ini. Anak-anak sudah hidup glamor, tidak mau lagi hidup mentaati firman Tuhan. Mereka hanya menghidupi apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, bagaimana mereka memuaskan. Oleh sebab itulah para orang tua, mari sama-sama kita rangkul mereka, merebut mereka bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga kita sebagai pemberita-pemberita Injil, janganlah jemu-jemunya kita mengingatkan, menasihati, mengarahkan, membina mereka. Karena mereka adalah
generasi-generasi gereja dan juga generasi-generasi bagi bangsa kita ini. Itulah menjadi suatu tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua dan juga para guru. Inilah menjadi suatu tanggung jawab dan yang harus kita jalankan dengan penuh penuntunan daripada Tuhan, supaya mereka hidup dalam ketaatan, menghormati kedua orang tua dan juga para guru-guru. Mari kita dengan tidak bosan-bosannya untuk melakukan pendekatan kepada remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang ada. Maka saudaraku yang terkasih, marilah kita meminta penuntunan kepada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk bisa kita melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Bukan secara pengetahuan saja yang harus kita berikan kepada mereka, tetapi bagaimana dengan kasih sayang dan perhatian itu, karena mereka juga adalah makhluk yang membutuhkan kedekatan, ya, juga pengakuan kepada mereka. Mungkin juga tidak sempurna ini kesalahan para anak-anak, tetapi juga ini kurangnya perhatian, kurangnya pemantauan orang tua terhadap anak-anak, sehingga juga rentang mendengarkan nasihat ataupun arahan teguran, sehingga mereka tidak taat kepada kedua orang tuanya. Kembali kepada orang tua, kembali kepada keluarga. Keluarga adalah komunitas untuk pembinaan, pembentukan karakter, supaya mereka sungguh-sungguh mentaati orang tua dan juga hidup dalam kebenaran. Ya, ini memang menjadi tanggung jawab orang tua. Tidak sepenuhnya tugas dan tanggung jawab itu diserahkan kepada dunia pendidikan, yang manakala guru pun memiliki keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh sebab itulah, kepada orang tua yang mendengarkan akan tayangan ini, marilah milikilah. Banyak hal memang yang harus kita lakukan untuk membina mereka supaya taat kepada Tuhan. Ya, kita akan memberikan contoh, memberikan arahan, yaitu membimbing mereka untuk rajin berdoa dan membaca Alkitab, taat kepada kedua orang tua, melakukan ibadah dengan serius, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, inilah yang harus dilakukan oleh keluarga. Bagaimana membentuk suasana atmosfer keluarga yang ada ibadah, doa, baca firman. Ini salah satu juga membuat anak-anak memiliki komunitas pengakuan di dalam keluarga. Jadi mari Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, marilah sempatkanlah waktu untuk melakukan pemantauan kepada anak-anaknya. Kalau tidak ada contoh dari kedua orang tua, atau tidak menemukan sesuatu komunitas dalam keluarga yang harmonis, ini juga membuat anak-anak tidak taat. Jadi keluarga harus memberikan contoh. Ayah dan ibu harus memberikan contoh. Karena itulah yang harus dia lihat di tengah-tengah keluarganya. Kalau keluarga sudah melakukan pembinaan seperti dalam pemaparan ini, anak-anak pun akan terbiasa dan tetap mengikuti gaya hidup orang tuanya. Jadi anak-anak supaya ada
nilai ketaatannya kembali kepada peran keluarga, peran ayah dan ibu. Jadi banyak cara untuk membina anak-anak supaya mereka memiliki ketaatan. Tidak cukup hanya materi saja kita cukupkan kepada kebutuhan anak-anak. Mereka pun perlu ada keharmonisan, kedekatan, fellowship, supaya mereka merasa nyaman memiliki keluarga. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, milikilah rasa tanggung jawab, bukan cuma hanya materi yang disanggupkan, tetapi bagaimana kedekatan itu di tengah-tengah kehidupan anak-anak membuat mereka merasa memiliki keluarga, memiliki keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Karena mereka pun rindu melihat keharmonisan, ketentraman, kenyamanan di keluarga itu. Tetapi sebaliknya, kalau dalam keluarga pun tidak ditemukan kedamaian, ketenangan, maka anak-anak itu juga akan berontak dan identik tidak taat. Sekali lagi ditekankan di sini Bapak Ibu, mari lakukan tanggung jawab dan tugasnya. Teruslah menerus memperdengarkan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Artinya ada pengajaran mengikuti Yesus sebagai muridnya, bersikap sopan dan mematuhi peraturan baik di dalam keluarga, masyarakat yang baik untuk menunjukkan perhatian dan rasa hormat kepada orang lain. Percaya bahwa jalan Tuhan akan menjadi yang terbaik bagi kita, bukan jalan kita sendiri atau jalan dunia. Jadi mari terus menerus memperdengarkan firman itu. Di dalam kitab Ulangan juga mengatakan, ajarkanlah anak-anakmu, dirilah anak-anakmu di saat duduk makan bersama, berjalan-jalan, di saat mau tidur, perkatakanlah itu. Maka itu sebagai suatu sarana untuk melakukan keintiman dengan anak-anak, melakukan satu komunitas dengan anak-anak. Maka saya percaya keluarga ini akan memiliki anak-anak yang takut dan taat pada orang tua serta kepada Tuhan. Maka dengan inilah terus menerus diingatkan kepada orang tua, papa, mama, untuk memberikan waktunya di dalam fellowship bersama dengan keluarganya, membangun atmosfer keluarga yang harmonis, yang nyaman bagi mereka. Jadi mari ciptakanlah Bapak Ibu di masing-masing keluarga bagaimana pembentukan karakter kasih sayang, perhatian, dan tentunya tidak kalah penting juga mencukupi segala keperluan dan kebutuhan akan anak-anaknya. Maka dengan itulah orang tua sungguh-sungguh bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan akan keluarganya bagi kemuliaan Tuhan. Kembali lagi, orang tua berperan untuk mendidik, untuk mengajarkan kebenaran isi Alkitab, karena terus-menerus diingatkan supaya mereka ini, anak-anak ini, benar-benar memahami isi kebenaran itu. Janganlah kiranya hanya sebatas kekristenan mereka tahu, hanya sebuah identitas di kartu keluarga, tetapi esensinya mereka tidak memiliki nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itulah tidak bosan-bosannya diingatkan terus-menerus kepada peran keluarga, orang tua, untuk memperdengarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya terus-menerus. Mungkin kalau bekerja bisa via telepon atau video call. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat berkomunikasi, menyampaikan, mengingatkan, bahkan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membacakan. Karena teknologi sangat mendukung akan berkomunikasi dengan anak-anaknya dimanapun mereka berada. Jadi Bapak Ibu, marilah kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini,
karena teknologi sudah membantu kita untuk dapat berkomunikasi dimanapun, kapanpun. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membekali anak-anak kita untuk memiliki rasa taat kepada Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu untuk memberikan pengajaran dan didikan kepada anak-anak kita. Sungguh anak-anak ini adalah berharga bagi Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih mendengarkan tayangan ini, saya mengajak kita untuk memberikan waktu bersama-sama dengan anak-anak, menciptakan keluarga yang nyaman dan ada rasa kasih sayang dan cinta. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pemaparan firman Tuhan ini. Kiranya dengan pemaparan yang sangat sederhana, kita sama-sama diberkati dan tentunya mengasihi keluarga, karena keluarga adalah salah satu komunitas dalam pembentukan karakter dan menurunkan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Alkitab. Jadi mari biarlah kiranya kita sama-sama diberkati dalam pesan firman Tuhan ini. Ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.